ngerasa, oh kayaknya capek banget ya kerja. Aku akan selalu ingat almarhum papa aku. Bagaimana etos kerja keras dan pantang menyerah, di mana di mata dia nggak ada yang namanya menyerah gitu ya. Hidup itu memang pengorbanan. Semua gaji aku kasih mama papa, karena aku ngerasa mereka tuh lagi tertekan gitu ya secara finansial, membuat mereka stressful, dan aku mau banget bagaimana mereka tuh bisa merasa bahwa mereka masih punya kontrol gitu terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa, kalau memang mama kasih aku aja uang jajan buat transport, dimasakin, aku bawa makanan yang mama masak. Kita mesti realize bahwa kita memang harus menabung untuk kita membiayai masa-masa di mana kita sudah tidak lagi bekerja dan harus membiayai masa-masa tua. Jangan sampai kita menciptakan another sandwich generation. This is Life as Modern Women. Bersama saya, Bianca Belnadia, as your podcast host. Hai semua, welcome back to Life as Modern Women bersama saya Bianca Belnadia, di mana kita suka membahas isu-isu sebagai wanita modern pada zaman ini. Dan hari ini aku ada special guest, seorang finance director dari SeaBank, yaitu Ibu Lindawati Oktaviani. Hai Bu Linda, how are you today? Halo Bianca, I'm good, thank you. And you? Good. Thank you so much udah join kita hari ini. Pastinya hari ini kita kerjasama dengan SeaBank, dan kita memang sebenarnya pengen banget ngobrol tentang gimana sih sebagai wanita itu kita bisa mimpi besar dan kita tuh bisa lebih mandiri secara financial independence ya Bu. So thank you so much for being here. Thank you so much for the opportunity as well. Biar dekat katanya nggak usah panggil ibu, padahal kalau di kantor semua orang manggil ibu ya kan. So mungkin biar kita kenal Linda sedikit hari ini, aku punya beberapa pertanyaan nih biar teman-teman audience pada kenal gitu. Okay. Kamu sendiri, are you a tea person or a coffee person? Tea or coffee? Karena lately kadang suka ada GERD atau mah, itu jadi tea. Okay. Tapi sebenarnya di awal-awal sukanya coffee. Memang umur nggak bisa membohongi ya. Jadi switching gitu. Seorang ibu pasti. Yes. Kamu sendiri, kamu ngerasa you're the chill mom atau kayak the tiger mom gitu? Wow, chill mom atau tiger mom ya? Depends. Jadi it depends on the situation. Sometimes memang perlu jadi tiger, sometimes perlu jadi ibu peri. Iya, oke. Tahu sikon dan situasi. Yes. Dan anaknya lagi moodnya gimana juga ya? Betul. Oke, thank you so much for getting to know you. Dan mungkin hari ini pastinya kita mau mengulik sedikit hidupnya Linda dan to be where you are today as a finance director di salah satu bank di Indonesia ya. Mungkin kamu bisa ceritain nggak sih Lin, growing up tuh seperti apa? Mungkin sekolah dari keluarga seperti apa? Oke. Aku tinggal di daerah Jakarta Pusat. Jadi tuh nama jalannya Jalan Kartini, dan aku berasal dari keluarga yang sederhana. Kita tinggal di rumah yang sederhana, itu ukurannya less than 3 meter kali 7 meter, di gang kecil. Jadi very small, tapi aku recall kan kalau tinggal di gang itu keenakannya bisa kenal tetangga gitu ya. Jadi walaupun kan aku sama adikku beda 9 tahun ya, pasti kan kayaknya berasa sepi ya, nggak ada teman main ya, tapi bisa sama tetangga gitu kan, main tak umpet, bisa tahu gang-gang jalan tembus kemana gitu. Terus papaku itu karyawan toko mas, dan mamaku housewife. Dan walaupun dia kalau kita coba lihat ya secara profil pekerjaan dia ya kan, berarti karyawan toko gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya gajinya UMR gitu ya. Tapi dia itu punya prinsip di mana anak-anak itu harus sekolah di tempat yang kualitasnya bagus gitu. Jadi bisa dia tuh menyisihkan sebagian besar gajinya itu buat education anak-anaknya. Karena harus sebagian besar sih itu ya, karena kan pasti kan kalau sebagai karyawan toko
Oh, sempat masuk private school Yes, juga? yes, private school gitu. Oke. Karena dia believe kan dia sendiri lulusan SMP ya. Kamu tuh mesti papa bela-belain sekolahan kamu sekolah yang bagus karena dia percaya dengan sekolah itu akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Karena itu akan breaking the barriers. Jadi kamu punya perspektif yang berbeda dan pokoknya papa sebisa mungkin selama papa hidup itu buat anak-anaknya bagaimana bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya yang dia bisa. I see. Dan kamu sendiri berapa bersaudara? Berdua, beda Oke. 9 tahun sama adik aku. Dan padahal kamu perempuan pun dia masih mau menanamkan edukasi itu penting biar bisa keluar dari ranah ekonomi keluarga sekarang gitu ya. Betul. Kita kan memang dari keluarga yang sederhana di mana ya papa kemana-mana pakai public transportation, pakai bemo, pakai metro mini, kadang kecopetan dan dia juga ada penyakit asam urat. Jadi kadang tuh dia sebenarnya dia kakinya itu agak pincang gitu ya. Jadi aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dari kecil bagaimana tuh papaku bekerja keras. Jadi sampai sekarang aja kalau misalnya aku ngerasa kayaknya capek banget ya kerja, aku akan selalu ingat almarhum papa aku. Bagaimana etos kerja keras dan pantang menyerah di mana di mata dia nggak ada yang namanya menyerah gitu ya. Hidup itu memang pengorbanan. Jadi itu yang aku belajar dari beliau. Dulu sekolah private school jadi Jalan kaki. Oh. Jalan kaki. Tapi kebetulan paling jalan kaki berapa ya? 10-15 menit mungkin. Oke. Tapi kan Tapi sehat untuk ya. teman-teman dengan lingkungan private school itu kan pasti Bervariasi. Itu Ya. gimana kamu coping? So far teman-teman di sekolah I recall mereka sangat-sangat ini ya suportif ya. Jadi secara kondisi Nggak di melihat sekolah nggak melihat perbedaan betul. I see. Ya, dan dari situ kan aku jadi tahu diri ya. Dari situ aku belajar yang rajin. Ya, puji Tuhan aku juga bisa ranking 1. Oh, anak ranking nih ya. Terus jadi dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah tuh gimana journey-nya? Nah, papaku memang dia sakit-sakitan lumayan lama. Pas SMA 2 aku inget banget. Di mana aku mesti balik ke sekolah buat kasih DP uang buat naik ke kelas 3 SMA. Itu aku sengaja aku nggak masuk karena aku tahu uang papaku tuh udah habis dan ya kita bener-bener lagi berobat kita mesti jual koran bekas, kadang papa juga jual lemari segala macam buat pokoknya hidup apapun lah ya. Jadi aku pikir kan adikku juga masih kecil ya, beda 9 tahun, masih SD. Dan aku nggak mau jadi beban juga. Dan aku ngerasa, sebenarnya harta terbesar kita adalah waktu. Dan saat itu kan aku merasa masih muda, masih lebih sehat dari papa aku. Aku pengen membantu dia kerja apa aja gitu ya. Nah dari situ ternyata temanku ada yang bilang, si Linda nih kayaknya mau putus sekolah katanya. Nah terus dipanggil sama kepala sekolah, ngomong ke sekolah. Terus sama dipanggil, terus ditanya itu kenapa. Nah lalu dibantu dari sekolah juga. Lalu singkat cerita berprestasi soalnya. Nah lalu direkomend juga ke Unika Atmajaya untuk beasiswa. Emang murid berprestasi, bener-bener nggak dari keluarga manapun, kalau memang kita ada niat, ada mau, pasti ada jalannya gitu ya. Betul, selama ya kita juga berserah sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan kasih challenge, pasti dia juga kasih pintu yang terbuka. Dan tadi kamu bilang kan kamu dari kecil karena udah dikasih skill-skill, kamu mulai kerja tuh umur berapa? Berarti apa suka bantu-bantu papa kah atau apa? Kalau kerja yang namanya informal, namanya cari duit gitu ya. Pokoknya cari uang. Definisi cari uang ya. Iya. Ngelesin itu aku ingat aku kan ngeles Inggris tuh kelas 3, kelas 4 mulainya. Nah, lalu kelas 5 SD aku udah mulai ngelesin juga adik kelas. Lalu ya jadi teratur untuk ngelesin. Kayaknya aku ngerasa ini adalah yang aku bisa. Dari situ aku ngerasa aku rajin nih. Nah banyak banget yang nge-refer. Jadi anak lesku tuh beberapa. Pas SMA anak lesku ada teman aku sendiri, ada adik kelas SMA juga, ada anak SMP, ada anak SD juga gitu. Kok kenapa nggak jadi guru? Kenapa tiba-tiba pindah jurusan ke financial gitu atau bisnis atau apa? Oke, kenapa nggak jadi guru ya? Oke, jadi pas aku di Atmajaya itu somehow aku punya best friend. Itu kita
berlima teman dekat dari SD, dan kebanyakan dari kita kan juga dari mungkin keluarga yang sederhana, dan aku ngelihat kakak sepupunya dia itu kerja di Big Four, KPMG, dan somehow tuh bisa merubah dan membantu keluarganya, sehingga tuh kayak aku ngeliat wah ini kayaknya jalannya gitu. Oh, jadi kayak ada kayak inspiration, apa namanya, figur inspiratifnya lah ya yang bisa di ini. Iya, dan aku suka numbers gitu. Jadi walaupun kelas 3 SMA aku ambil IPA, aku lihat aduh yang bisa quick wins dalam aku coba cepet-cepet lah ya selesaiin kuliah, gimana buat dapetin kerja yang katanya banyak dicari orang gitu ya, yaitu accounting. Jadi aku ambil accounting, lalu aku apply di KPMG dan puji Tuhan diterima gitu. Dan aku 9 tahun di situ. Oh wow, benar-benar masuk Big Four. Masuk Big Four, jadi auditor. Untuk pekerjaan pertama ya? Iya. Dan kamu waktu itu masuk audit, masuk Big Four, tapi kamu masih punya adik, jadi kamu masih, apakah, kan biasa kalau anak audit nih udah keren nih kan, anak Jaksel, anak SCBD, kan mulai traveling lah, mulai ada banyak keinginan sebagai perempuan apalagi untuk spending gitu. Tapi kamu sendiri gimana menata finansial waktu kamu awal-awal kerja? Yang jelas dari pas zaman aku jadi account officer di bank itu, semua gaji aku kasih mama papa, karena aku ngerasa mereka tuh lagi lagi tertekan gitu ya secara finansial, membuat mereka stressful, dan aku mau banget bagaimana mereka tuh bisa merasa bahwa mereka masih punya kontrol gitu terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa, kalau memang mama kasih aku aja uang jajan buat transport, dimasakin, aku bawa makanan yang mama masak gitu. Jadi biar bener-bener gaji 100% kasih, terus nanti palingan kamu dapat uang jajan lagi dari yang kamu kasih. Jadi kayak kesannya kamu masih kayak anak SMA. Iya kan, dapat uang jajan, tapi padahal kamu yang mencari uangnya itu. Iya, betul. Interesting banget ya. Iya, dan puji Tuhannya adalah ketika aku jadi auditor gitu ya, somehow aku dapat project di mana aku bisa keluar kota most of the time. Jadi aku sendiri malah nggak keluar uang, ya kan? Gitu. Dan uang lemburnya banyak. Iya. Gitu. Dan itu mungkin pertama kali aku naik pesawat ya, kalau coba recall ya gitu. Iya, interesting banget sih. Dan kamu sendiri gimana nih? Abis itu kamu mulai manjak karir. Apa sih visi kamu dari kayak beranjak karir di dunia finansial ini sampai bisa di posisi sekarang, dari fresh grad bisa masuk Big Four? Oke, nah yang jelas karena tadi kan cita-cita awalnya adalah jadi sekretaris gitu ya. Terus akhirnya berhasil kerja di Big Four, dan I realize kalau jadi di Big Four tuh kan sebenarnya kita kerjanya mesti cepat, kualitasnya bagus. Aku ingat banget aku pernah membuat kesalahan gitu ya, yang aku rasa kesalahan tuh karena nggak teliti banget dan nggak ada alasan, mau kurang tidur atau apa, tetap aja kesalahan yang bikin aku ketakutan setengah mati. Dan mungkin saat itu ya pas aku ke junior nggak kepikiran buat oke, saya mau karirnya kayak gimana, promotion tiap tahun. Aku cuma mikir pokoknya aku berusaha sebisa mungkin gitu ya, dan tentunya berdoa gitu ya supaya aku juga dikasih ketelitian, dikasih kesehatan, karena kan itu long hours gitu, biar aku nggak dipecat gitu ya. Kepikirannya kayak gitu karena kan baseline-nya biar nggak dipecat dulu nih. Iya, mesti survive gitu ya. Survive. Ya, jadi bagaimana kan ada Profesor Angela Duckworth itu introduce yang namanya grit. Jadi dia ada some research, dan dari research itu dia present kesimpulannya adalah apa sih faktor kunci yang menyebabkan seseorang tuh bisa sukses. Ya kan, apakah latar belakang keluarganya, pendidikannya, sosial ekonominya, atau mungkin IQ-nya. Nah, jawabannya adalah grit. Jadi grit itu dia punya perseverance yang tinggi. Dia pas gagal, dia nggak ngelihat itu sebagai suatu yang aduh kayaknya berakhir gitu hidup gua, tapi dia ngelihat apa sih yang bisa dipelajari dari sini, dan dia bangkit lagi. Dari situ aku belajar ya, walaupun waktu itu aku belum tahu apa namanya grit, tapi aku cuma ngerasa aduh di belakang aku ada mama papa aku, ada adik aku yang masih kuliah, aku harus semangat gitu kan ya, apapun alasannya harus semangat. Dan ini pesan dan kesan untuk
kita perempuan-perempuan yang suka baper ya kan. Kalau at the end of the day harus ada gritnya, apapun yang dikerjakan itu. Betul. Dan umur muda nih pasti kan teman-teman udah ada yang mikirin mau nikah, anak. Kalau kamu sendiri gimana? Since kamu masih jadi tulang punggung keluarga lah ya bisa dibilang gitu. Dari 5 kita berteman dekat itu mereka tuh pada married, satu persatu married gitu kan. Pasti kan aduh gimana ya gitu ya. Tapi aku belajar ya, kita nggak bisa compare journey kita sama orang lain gitu ya. Karena kan setiap orang itu punya kondisinya masing-masing. Ya, jadi aku percaya sih ketika kita fokus sama perjalanan hidup kita sendiri, kita nggak sibuk noleh kiri kanan, maka kita akan bisa menelaah apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan otomatis kita juga jadi termotivasi untuk menjadi diri kita yang lebih baik, lebih wise, dan tentunya kita tahu sebenarnya siapa sih yang kita mau bantu gitu. Dalam hal ini mulai dari keluarga inti kita. Dan kamu sendiri transisi dari yang tadinya pursuing career, wanita independen terus jadi ibu, pasti ada pergantian nggak? Ada pergantian prioritas kah? Atau pergantian apa nih? Identitas sih pasti ya, tapi ya itu sendiri aku juga belajar in hard way. Dalam arti ada saat dimana aku mikir, oh ya, jadi pas aku mau menikah itu aku pastikan mama papaku, adikku itu sudah lumayan mapan gitu ya. Jadi aku bisa beliin mereka apartemen dan adikku juga udah kerja. Lalu akunya sendiri jadi tidak terlalu quote unquote merasa bersalah gitu ya pas ninggalin mereka dan fokus sama keluarga baru gitu. Dan aku selalu jadi pas ini anak berbakti amat ya. Luar biasa. Dan pas pacaran aku make sure pasangan hidupku ya itu mengizinkan aku tetap bekerja karena aku masih mau tetap support mama papa aku gitu. Jadi itu yang penting ya. Jadi bagaimana kita juga pilih pasangan hidup ya harus sesuai dengan fokus kita ke depannya gitu. Jangan sampai nanti berantem gitu kan, nggak boleh kerja gitu kan. Nah tapi pas punya anak kan dari dulu aku memang suka anak kecil gitu ya. Jadi pas aku sudah menikah terus langsung dapat anak, aku memutuskan buat resign. Aku pilih perusahaan yang dekat rumah dan itu bukan bank. Gitu. Nah dari situ aku ngerasa it's okay, aku nggak apa-apa kok, sebagai ibu kan mesti berkorban demi kebahagiaan anak. Nah dari situ mungkin 3 bulan pertama seneng gitu ya, bisa ajak anaknya itu ke mall jam 6 sore, dimana biasanya mungkin masih struggling, mungkin masih di jalan, karena kan bisa macet ya. Dari rumahku di BSD, commuting dari Jakarta ke BSD itu definitely dari jam 5 sore 2-3 jam. Gitu. Aku pernah pas hamil tuh bisa 4 jam gitu saking macetnya kalau hujan gitu ya. Tapi dari itu aku ngerasa kok aku kangen ya saat-saat di bank. Kayaknya aku aktualisasi mungkin di perusahaan itu aku bisa aktualisasi tapi mungkin belum maksimal gitu. Dan kebetulan ada ex bos aku yang nawarin balik lagi ke bank tapi di Jakarta. Nah dari situ aku bicara sama suami aku. Kayaknya aku ngerasa aku belajar one thing. Ketika kita pikir kita kan berkorban demi anak, ya. Tapi pertanyaannya apakah kita sendiri merasa damai sukacita? Karena kan kita sendiri baru bisa kasih sesuatu yang kita punya. Misalnya kalau kita punya buah apel, aku bisa kasih Bianca apel ketika aku punya apelnya. Nah, gimana caranya aku mau kasih cinta yang tulus buat anak aku kalau aku sendiri nggak bisa mengasihi diri sendiri dengan tulus gitu. Tapi ya ketika misalnya anak aku nanya gitu ya, saat ini kan dia udah yang gede 8 tahun, yang kecil 5 tahun, yang gede lah suka nanya, Mami kenapa sih Mami mesti kerja jauh-jauh gitu ya? Itu kan Mami aja sendiri ribut, capek lah, sakit pinggang gitu ya udah. Nah aku bilang ke dia, nah sama seperti James, kamu sukanya apa gitu kan? Kamu misalnya Mami tanya, kamu pilih Lego atau kamu pilih misalnya sepak bola yang di outdoor gitu kan? Kamu sendiri kamu pilihnya yang Lego gitu ya. Kamu sendiri tuh nggak nyaman kalau mesti panas-panasan. Nah, sama seperti Mami gitu. Mami sudah pernah coba loh pas James umur setahun kurang gitu. Dimana Mami ngerasa Mami happy bisa punya waktu yang lebih banyak sama James. Tapi Mami ngerasa
Mami bisa mengaktualisasikan apa yang Mami punya. Karena kan yang namanya apa yang talenta kita adalah aku percaya apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Ya, Mami tuh strong at numbers dan I love banking so much. Dan sayangnya kalau finance di banking yaitu di Jakarta gitu. Dan I hope James bisa understand. Ya butuh komunikasi ya bagaimana kita sendiri make sure misalnya pas COVID gitu ya. Aku inget banget pas meeting Zoom gitu ya. Misalnya anakku tiba-tiba nangis gitu minta peluk. Nah, aku langsung matiin Zoom-nya. Nah, aku langsung peluk dia, aku tenangin dia, terus aku bilang tunggu dulu ya gitu. Jadi aku mau bilang ke dia, James dan Joanne, walaupun Mami bekerja, menurut kalian mana yang lebih prioritas buat Mami? Kalian atau kerjaan Mami? Oh, kita Mami. Kenapa? Karena Mami langsung peluk kita, walaupun Mami so lagi sweet. ya, betul. Iya. Jadi gimana pun naluri ibu selalu ada lah ya. Tapi aku agree banget sih. At the end of the day, happy mom, happy life, happy family gitu kan. Jadi kalau kitanya sendiri sebagai ibu bisa berdaya dan kita berdaya di area yang kita suka ya. Betul. Dan nggak ada yang namanya one fit for all. Jadi kita nggak bisa mikir, oh kok dia bisa kayak gini gitu kan ya. Kita nggak bisa compare gitu kan. Dan ini kayaknya tadi kita udah ngobrolin about our mungkin quote unquote first segment kayak dream big gitu ya. Sebagai wanita pun kita bisa mimpi besar gitu. Despite dari latar belakang yang kadang-kadang ya tidak selalu baik atau selalu dari keluarga yang mumpuni gitu. Jadi gimana pun kalau bisa mimpi besar, kita bisa mengikuti jalan hidup. Ada gritnya juga. Kayaknya kita banyak belajar nih hari ini dari Linda. Mungkin kalau ada satu pesan untuk teman-teman dari kayak yang mungkin masih early stage in their career gitu ya, kayak untuk gue sandwich generation atau gue juga masih ada tanggungan keluarga, gimana ya gue bisa bring up my career gitu atau bisa keluar dari situasi gue sekarang gitu. Oke. Yang pasti apa yang ada di tangan kita, kita coba evaluasi. Biasanya tuh aku tulis apa sih yang ada di tangan aku, apa yang bisa aku kontrol. Karena kan kalau hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, kadang kita bisa kepusingan sendiri gitu ya. Jadi misalnya kamu bisa tulis, oke, saat ini kamu sebenarnya punya keahlian apa, ya. Terus sebenarnya apa yang kamu bisa, terus apa yang kamu suka, ya. Syukur-syukur keduanya itu bisa sama gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu suka sesuatu, tetapi ternyata itu something yang belum menghasilkan uang gitu ya. Ya udah, mungkin kamu bisa coba tulis. Ada nggak sih sebenarnya jalan bridging untuk mencapai ke sana gitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan pastinya kita juga dengan kamu di banking, kamu juga sangat melek finansial. Aku pengen dong belajar 1-2 wisdom gitu dari seorang financial director gitu kan. Mungkin sebagai perempuan, kenapa sih kita penting untuk bisa melek finansial? Oke, ya. Yang pasti nggak cuma perempuan ya. Sebagai human being kita harus sadar bahwa kalau kita ngomongin hidup kita ya, kan ada yang namanya masa produktif, ada yang masanya masa-masa non produktif, di mana kita tidak lagi mendapatkan penghasilan. Nah, kita mesti realize bahwa kita memang harus menabung untuk kita membiayai masa-masa di mana kita sudah tidak lagi bekerja dan harus membiayai masa-masa tua. Jangan sampai kita menciptakan another sandwich generation gitu. Jadi yang pasti ketika kita dapetin gaji gitu ya, kan sebenarnya godaan terbesar adalah payday sale gitu ya di mana-mana. Nggak cuma di mall tapi di ya e-commerce gitu ya. Nah, bagaimana kita punya kebiasaan memilah-milah. Misalnya mungkin simple rule 50-30-20. Oke, 50% mungkin kamu bisa buat biaya hidup kamu sehari-hari. Tapi kamu mesti catat biaya hidupnya itu apa. Memang survei membuktikan kalau dari tingkat literasi keuangan, wanita sama pria itu lebih tinggi wanita gitu. 67% wanita, 64% pria. Itu dari survei OJK tahun 2023.
gitu. Lalu kalau soal inklusi keuangan berarti yang memiliki produk-produk keuangan itu wanita kalau nggak salah memang lebih tinggi 2% juga ya, 74 sama 72% kalau nggak salah gitu. Jadi ibu-ibu di rumah rata-rata yang pengen uang gitu ya, yang kelola yang melek finansial gitu kan, mulai dari mencatat gitu ya. Makanya sangat penting banget buat kita catat income kita berapa, pengeluaran kita berapa. Tadi balik lagi ke hukum 50 30 20. 50% mungkin buat biaya hidup kita, kebutuhan ya. Lalu 30% buat mungkin ya keinginan kita ya. Termasuk mungkin kita lihat kayak kita perlu healing, tapi apakah itu penting, apakah kita butuh? Balik lagi ke dulu kan pas kita ngomongin kebutuhan primer. Itu apa? Pangan, sandang, papan. Kan nggak ada healing gitu ya. Nah, boleh nggak kita fokus ke sini gitu, kebutuhan primer ini. Dimana mungkin kamu mesti pikirin kapan kamu mulai untuk kumpulin DP buat beli rumah. Karena kan sandang, pangan, papan ya. Jangan sampai kita rental terus gitu. Jadi itu untuk mengerem yang namanya 30% keinginan. Mudah-mudahan 30%-nya nggak dihabisin semuanya 30%. Karena bisa juga dipakai pos yang ketiga ini 20%-nya buat investasi. Ya, jadi kalau kita ngomongin investasi ya mungkin kalau gajinya masih kecil jangan juga investasi yang risknya sangat signifikan gitu ya. Diinvest terus kalau misalnya terlalu berani jadi kayak gambling, hilang semua, kan kita nggak mau kayak gitu ya. Dan untuk perempuan investasi itu mungkin kalau baru mulai gitu ya, apakah kita harus lebih fokusnya nabung dulu aja untuk uang kayak emergency, atau lebih ya kita udah mulai investasi itu secara aktif gitu? Kalau dari pengalaman aku ya, karena kan kalau kita ngomongin yang paling safe gitu ya, itu pasti nabung di bank. Nah, kalau kita ngomongin nabung di bank, aku tuh bakal pilih tuh waktu itu mana bank yang sebenarnya secara biaya admin itu nggak ada gitu ya. Terus dari segi misalkan banyak transaksi gitu ya, di si bank sendiri kita membebaskan biaya administrasi. Tidak ada saldo minimum dan biaya transaksi kita kasih 100 kali itu free. Karena mungkin kalau sebagai apalagi kita nanggung keluarga dan kita bayar-bayar, pasti kan perlu biaya transaksi untuk keluar gitu ya, transfer. Nah itu yang sebenarnya kalau kita coba bandingin ya, kalau 100 kali free of transfer itu sama juga kalau kita nabung mungkin di bank lain saldo kamu tuh mesti 100 juta secara rata-rata gitu, baru kamu kayak bisa membiayai yang namanya 100 kali transfer. Tapi di si bank itu nggak perlu karena nggak ada saldo minimum. Walaupun kamu saldonya 0 sekalipun ya kamu eligible buat transfer dan dapat subsidi 100 kali. I see. Gitu. Jadi memang mesti kita melek keuangan. Itu yang namanya literasi keuangan. Jadi kita melek produk-produk keuangan di bank dan kita paham cost and benefit-nya. Kita juga paham yang namanya risikonya. Gitu. Bisa aja kalian mengenal yang namanya reksadana. Tapi apakah kalian tahu the worst case-nya gimana? Jadi jangan selalu melihat suatu produk itu optimis skenarionya apa. Jadi harus lihat worst skenarionya. Kalau belum siap, kalau kalian masih merasa belum nyaman, pilih yang aman, ya nabung di bank dan cari bank yang sebenarnya bisa membantu kalian buat menginvestasikan uang kalian dan punya benefitnya. Nggak malah ngabisin dengan biaya admin segala macam. Dan di si bank sendiri itu kita kasih bunga harian. Nah, aku pengen introduce yang namanya Rule of 72. Pernah dengar nggak? Enggak, ini pertama kali. Oke, Rule of 72 adalah jadi ini rumus sederhana di mana kamu bisa mengestimasikan kalau kamu punya uang 100 itu bisa jadi 2 kali lipat dalam jangka waktu berapa lama dengan suku bunga tertentu. Misalnya kamu nabung di bank 6% gitu ya. 72 dibagi 6 berapa? 12 kan? Berarti uang yang kamu investasikan ya di produk tersebut dengan bunga 6% itu dalam tadi 72 bagi 6 berarti 12. Dalam 12 tahun akan jadi double. Ya, jadi jangan pernah meremehkan kok kayaknya uang saya, tabungan saya cuma dikit. Nah, kita ngomongin time value of money, bunga berbunga gitu. Jadi
aku berharap walaupun kalian ngerasa kok tabungan saya dikit ya, jangan kecil hati. Aku sendiri mulai dari dikit gitu kan, sebelum kita bisa nabung ya buat DP dulu gitu kan. Terus nanti kita bisa punya mortgage. Nah, balik lagi ke sandang pangan papan. Jangan kita memprioritaskan healing, padahal healing itu nggak ada di kebutuhan primer gitu, dengan mengorbankan kebutuhan primer ya. Bukan berarti healing tuh nggak boleh gitu kan, tapi kita make sure dulu kebutuhan primer kita itu masuk dalam rencana keuangan kita, dalam budgeting kita, sudah kita plotin. Iya, kayaknya aku belajar sesuatu yang baru juga nih, Rule of 72. Jadi yang kayak oke, nanti pikir-pikir ya kan. Dan kalau di SeaBank sendiri mungkin apakah ada produk khusus wanita atau anything yang maksudnya benar-benar ingin mengedukasikan lebih lagi untuk women to be more financially independent gitu. Oke, di SeaBank sendiri memang kita ada yang namanya literasi keuangan. Literasi keuangan juga menjangkau wanita-wanita. Aku ingat 2 tahun yang lalu aku sempat ke Labuan Bajo, tapi bukan Labuan Bajo daerah wisatanya ya, tapi dari Labuan Bajo 1 jam lebih sedikit itu ada desa gitu ya, dimana kita ngumpulin ibu-ibu termasuk remaja wanita dan anak-anak yang namanya literasi keuangan. Jadi kita introduce, yang namanya melek keuangan kita harus tahu loh biaya-biaya yang kita keluarin. Ya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Harus tahu yang namanya aset, yang mananya utang gitu kan, sehingga kalau di net-net itu masih positif. Jangan sampai asetnya kita itu lebih kecil daripada utang-utang kita. Nanti gimana caranya gitu kan, nanti malah stressful gitu. Dan first thing first, zaman sekarang orangnya suka ngutang gitu. Zaman kita kan dan sekarang sebenarnya kita memang kayaknya di fase dimana sebenarnya untuk kalau anak muda ya, bukan kita banyak godaan gitu, kayak sukanya belanja, sukanya ya quote on quote ngutang kali ya, karena ada kredit card lah, payday sale sana sini, jadi memang suka lupa gitu kalau ya aset harus lebih besar dari utangnya kita gitu kan. Dan mungkin untuk kita masuk 2025 nih, ini kita masih awal tahun, mungkin gimana sih, how should we do financial planning for the year gitu lah, mungkin dengan kita pertama kalinya nih untuk kita. Oke, ya. Sama seperti kesehatan, kita kan pasti medical check up dulu ya, buat kita identify kita tuh sakitnya di mana. Jadi nggak apa-apa, kita kan mesti jujur sama diri sendiri gitu ya. Kan ketika kita mau sembuhin mana yang sakit, kita harus tahu dulu sakitnya apa. Jadi kita coba rinciin gitu ya, yang saat ini kita punya ya, aset kita berapa, utang kita berapa, ada KPR, ada KPM, ada credit card, ada personal loan, itu kita catat. Lalu kita rekapin juga itu due date-nya kapan, ya. Dan jangan lupa hitung sama bunga-bunganya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah terlanjur ada hutang, resolusi tahun 2025 adalah bagaimana kita memperkecil hutang tersebut, gitu. Pesan saya adalah, aku sendiri juga masih belajar, masih memperbaiki diri. Yuk kita bedah gitu ya, financial check up kita. Jadi aset kita dirinciin, kita punya apa aja, tabungan, punya cash in bank berapa, udah punya rumah atau belum, ya kan. Kalau saat ini masih lebih besar utang, nggak apa-apa, jangan kecil hati. Ya, again, kalau kita ngomongin prinsip kehidupan gitu ya, kita nggak apa-apa admit kesalahan kita, tapi kita yang tadi grit gitu ya, kita ngelihat apa yang yang sebenarnya salah, what went wrong, dan kita identify mana yang bisa kita lakukan. Ya berarti tergantung financial position setiap orang. Kalau yang dari punya banyak utang, semoga tahun ini jadi tahun bisa selesaikan, mengurangi dan menyelesaikan utang-utangnya. Untuk yang mungkin belum terlalu mulai menabung, bisa mulai menabung dengan Rule 72. Rule 72. Iya. Jadi mesti seenggaknya kamu tahu balance sheet kamu. Kan kayak perusahaan kan punya balance sheet, punya income statement kan. Kamu bikin as of 1 Januari kemarin, harta kamu, utang kamu tuh berapa, didetailin gitu. Terus pengeluaran kamu, income kamu, itu kamu mulai disiplin catat. Dari situ kamu akan lihat, kan kalau dicatat kita tahu, oh iya kenapa saya boros banget di pos ini gitu. Saya akan lebih mindful. Ya. Dan aku sebagai pertanyaan terakhir, aku suka nanya karena ini segmennya
namanya Life as Modern Women. Apa sih arti dari kata-kata itu untuk Linda? Aku selalu terinspirasi sama Ibu Kartini gitu ya, dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, dan disitulah perjuangan dia gitu ya untuk wanita juga memiliki kesempatan yang sama. Setiap wanita-wanita di sini adalah wanita-wanita yang hebat, yang punya talentanya masing-masing. Ya, jadi jangan pernah ngerasa saya tuh nggak punya apa-apa gitu ya. Seenggaknya kamu punya waktu 24 jam ya. Kamu punya tenaga kamu yang masih muda ya. Kamu punya your spirit. Kamu punya mimpi, itu aja udah harta yang berharga. Jangan kita menunggu gitu ya. Misalnya nunggu aja deh sampai ada pangeran yang membawa saya nunggu ke jodoh ya. Ayo kita sibuk buat kita jadi versi kita yang lebih baik setiap harinya. Jadi aku berharap kita sendiri tuh bisa memiliki hidup yang berbuah, yang bermakna buat orang-orang sekitar kita. Jangan jadi orang yang play victim, gampang nyerah, dan yang pastinya kita kan manusia, makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Yuk kita cari teman-teman yang memang tepat gitu ya, yang punya visi misi yang sama, yang berjuang ya. Bagaimana kita punya komunitas yang saling mendukung. Jadi Modern Woman kita mesti tahu bahwa kita punya keistimewaan gitu ya, bahwa kita dikasih kemampuan, kita dikasih modal, gimana caranya supaya kita jangan menyerah. Oke. Thank you so much untuk sharing. Kita belajar banyak kalau kita sebagai wanita modern itu harus independen. Dari independence itu kita pastinya bisa jadi lebih become the best version of ourselves. Dan pastinya dengan itu kita juga bisa berbuah untuk walaupun dari keluarga kecil kita ataupun masyarakat sekitarnya. So thank you so much Linda for joining us today. Definitely aku sendiri kayak semoga ini kayaknya panutan seorang ibu ya. Aku pun sebagai sesama ibu banyak belajar dan juga banyak belajar secara finansial juga. So thank you so much for sharing us your story. Thank you so much as well for having me. So thank you teman-teman yang udah nonton sampai ujung acara ini, dan thank you juga Cbank for supporting our episode. So thank you again and see you on the next episode. Bye.